Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurse Darman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat daftar isi secara otomatis ya. Jadi tidak perlu membuat daftar isi secara manual karena daftar isi secara otomatis ini akan terlihat lebih rapi. Jadi langkah yang pertama, silahkan di bold bagian atau bab yang akan dimasukkan ke dalam daftar isi ya. Kemudian klik reference, lalu klik lagi add tab ya. Oke, kita ulangi ya. Misalnya ini bab 1 ya, di bold, kemudian reference, pilih level 1. Nah, ini akan ke bagian kiri supaya ke bagian tengah. Maka klik Ctrl E ya. Nah, ini spasinya akan tidak teratur ya. Jadi cara mengatur spasinya, silahkan masuk kembali di layout, di home, kemudian pilih paragraf, kemudian pilih 0 ini ya, di before, kemudian di after pilih 0 sehingga spasinya akan lebih teratur ya. Nah, ini kan berwarna biru ya. Bab 1 ini berwarna biru. Untuk mengubah maka pilih warna black atau hitam ya. Nah, kemudian selanjutnya bagian dari bagian dari bab 1 pendahuluan ada latar belakang, maka silahkan bold, lalu masuk reference, kemudian pilih add text, kemudian pilih level 2. Jadi bukan lagi level 1 tapi level 2. Lihat ini ya, B yang salah, pilih level 2 ya. Selanjutnya tujuan penelitian, ini bagian dari website berarti level 2 ya. Nah, misalnya kita mau masukkan lagi tujuan umum, berarti ini sudah level 3 karena bagian dari tujuan penelitian. Oke, tujuan khusus yaitu juga level 3 karena bagian dari tujuan penelitian. Selanjutnya manfaat penelitian, ini level 2. Luaran ya. Oke, luaran, pilih reference, kemudian add text, lalu pilih level 2. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bab 2 ini pilih reference, masuk ke add text, lalu pilih level 1 supaya ke bagian tengah, maka Ctrl E. Selanjutnya tinjauan umum, ini pilih level 2 karena bagian dari tinjauan pustaka ya. Oke. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat lagi bagian B. Ini level 2 juga. Selanjutnya bagian C, ingat di bold ya, di bold. Oke, nah, bold ya, kemudian pilih reference, add text, lalu klik level 2. Nah, ini bab 3. Oh ya, sekarang kita mau membuat daftar isi ya. Sebelumnya bold dulu halaman sampul ya. Oke, halaman sampul sudah. Kemudian ringkasan, bold juga ya. Cara membuat daftar isi ya, silakan diklik di samping ringkasan, kemudian pilih table of content. Table of content, kemudian pilih yang pertama, automatic table 1 atau 1. Nah, maka daftar isi secara otomatis sudah jadi. Ini contents tinggal diubah menjadi daftar isi. Jadi tulis daftar isi ya. Oke, kemudian Ctrl E supaya ke bagian tengah. Nah, Bapak Ibu, ini kan baru sampai bab 2 ya. Baru bab 1 sampai bab 2. Belum bab 3, bab 4 dan seterusnya. Jadi untuk melanjutkan, lanjut saja.
ke bagian bab 3 ya. Nanti sebentar kita atur halamannya. Nah, ini bab 3 di bold, kemudian masuk reference, add test level 1 karena ini bagian dari bab ya. Kemudian Ctrl E supaya ke bagian tengah. Oke. Kemudian desain penelitian ini sudah level 2 karena bagian dari metode penelitian. Oke, lokasi dan waktu penelitian level 2. Selanjutnya bold bagian C, populasi dan sampel reference, kemudian add test, kemudian level 2. Kemudian bagian D, instrumen penelitian level 2. Nah, ini bagus sekali ketika adik-adik mahasiswa menyusun skripsi atau menyusun tesis atau karya ilmiah apa saja ya. Karena daftar isi ini akan teratur secara otomatis, nomornya juga akan teratur ya. Selanjutnya alur penelitian di tes lalu level 2 ya. Kemudian nah, bagaimana caranya untuk kita ingin membuktikan ya, kita ingin memasukkan bab 3 yang kita sudah bold ya. Jadi caranya klik ya, kemudian update table, klik ya update table, ada tanda seru berwarna merah ya. Kemudian ya pilih yang di bawah update entry table, jangan yang di atas. Kalau yang di atas ini hanya page atau halamannya saja yang akan berubah, tapi konten atau isi dari daftar isi tidak akan berubah. Jadi kita pilih bagian yang kedua ya, update entry table, kemudian klik OK. Oke, kita lihat ya apakah bab 3 sudah benar-benar masuk. Nah, ternyata bab 3 metode penelitian yang sebelumnya tidak ada pada daftar isi, setelah kita update sudah ada pada daftar isi. Nah, kita selesaikan dulu ya, kita masuk ke bab 4. Bab 4 ini biaya dan jadwal penelitian. Jadi bold, kemudian pilih reference add test, kemudian pilih level 1. Ctrl E supaya ke bagian tengah. Selanjutnya anggaran biaya, ini pilih level 2 ya. Kemudian selanjutnya jadwal penelitian, sebentar kita rapikan ya. Jadi kita selesaikan dulu semua, di bold semua supaya masuk di dalam bagian daftar isi. Selanjutnya daftar pustaka juga kan. Oke, Ctrl E. Kemudian kita update lagi, ingat klik saja di samping daftar isi, klik oke, kemudian update table, kemudian pilih yang kedua update entry table. Kalau yang pertama saja itu halamannya saja yang akan berubah, tapi substansinya tidak akan masuk di dalam daftar isi. Ini juga daftar isi kita masukkan lagi kembali, jadi bold, kemudian pilih reference add test, kemudian pilih level 1. Karena daftar isi yang otomatis ini akan kita masukkan juga menjadi bagian dari daftar itu, daftar isi itu sendiri ya. Sekarang kita atur ya, ini kan berwarna biru ya, kita pilih paragraf ya, kita atur spasinya, kemudian kembalikan ke warna hitam ya. Selanjutnya juga begitu bab 3 ya, lanjut bab 3 kita atur spasinya bold, kemudian ya warnanya warna hitam, paragraf pilih before dan after 0 supaya spasinya lebih teratur sesuai yang kita inginkan. Nah, ini ya bagusnya mungkin ke bawah ya. Selanjutnya kita akan mengatur warna dan spasinya ya, bold, kemudian pilih paragraf, kemudian pilih 0 pada before dan after. Daftar pustaka juga kita akan ubah spasi dan warnanya ya, bold. Oke, kemudian paragraf 0. Oke, jadi penempatan halamannya sudah teratur. Kita kembali ke daftar isi
daftar isi bold juga kita ubah menjadi warna hitam. Oke. Lalu pilih paragraf dan pilih before null ya. Kemudian pilih update table ya, update table lagi. Pilih yang kedua, update entry table. Oke. Sebelumnya tidak ada daftar isi, di daftar isi ini sendiri sekarang sudah ada. Kita lihat kan, itu di halaman kedua, daftar isi. Kita ubah tulisannya Times New Roman. Ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian atau aturan di dalam penentuan menyusun karya ilmiah. Selanjutnya kita atur marginnya ya. Oke, pilih layout. Kemudian pilih margin. Lalu pilih custom margin. Nah, aturannya itu 4433 top itu 3 cm ya. Kita tulis 3 cm. Kemudian left atau ya 4 cm, kemudian bottom itu 3 cm, right 4 cm, lalu selanjutnya ya paper, pilih A4 ya, kertas A4 tergantung kertas apa ya. Kemudian ini pilih difference ya, pilih yang kedua ya, karena kita ingin halamannya berbeda. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan halaman. Nah, halaman itu kan ada dua ya. Biasanya ada yang angka ya, ada yang angka Romawi. Jadi pilih saja page number, kemudian ya pilih angka Romawi. Ini angka Romawi 1, start at angka Romawi 1 atau I. Kemudian kembali text numbers, kemudian bottom of page, pilih yang ketiga ya, misalnya saya mau yang di bagian kanan. Oke, kita lihat ke bawah. Oke, pilih. Maaf. Tunggu ya, sementara diatur halamannya. Oke, ini sudah berubah ya, angka Romawi 1. Tapi ini semuanya angka Romawi ya. Ini angka Romawi. Di bab 1 harusnya kan sudah halaman 1 di situ ya, bukan lagi angka Romawi 4 tapi 1. Caranya adalah klik di samping bab 1, kemudian pilih layout, kemudian klik breaks, kemudian next page, klik next page ya. Jadi kita ingin setnya, kita ingin bedakan ini bukan angka Romawi tapi huruf, maaf, angka. Masuk kembali di page number, kemudian ubah 123 pada number ya, kemudian start at 1, maka sudah berubah menjadi 1 ya. Oke, ini sudah 1 dan seterusnya 12 ya. Lalu kita update kembali ya, update kembali. Ini kan semuanya di daftar isi nomor halamannya berupa huruf.
Tidak ada, jadi ubah, update. Karena tidak ada konten yang diubah, maka pilih saja yang pertama. Nah, sekarang sudah berubah. Yang awalnya hanya angka semua berubah menjadi angka Romawi, ya. Nah, ini kan sangat mudah sekali teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa di-share video ini, kemudian komentar, di-like, subscribe, ya. Supaya ini lebih bermanfaat dan ini juga berupa bentuk dukungan, ya, di channel ini. Saya Nes Darman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.